diubahkan. Amin. Ada kuasa Tuhan yang limpah di tempat ini. Amin. Ada pekerjaan roh yang limpah di tempat ini. Amin, saudaraku. Haleluya. Firman Tuhan hari ini, saudaraku, judulnya bagaimana menerima dari Tuhan. Apa, saudaraku? Bagaimana menerima dari Tuhan. Coba kita buka, saudaraku, dari Roma pasal 1. Roma pasal 1. Ayat 16. Roma pasal 1 ayat 16. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Di sini dikatakan, saudaraku, bahwasanya Injil itu adalah kekuatan Allah. Saudara punya Injil. Artinya, saudaraku, saudara memiliki kekuatan Allah. Saudara memiliki kuasa Allah. Halo. Saudara memiliki kuasa Allah. Saudara memiliki kekuatan Allah. Kuasa apa yang paling dasar, saudaraku? Kuasa Allah. Amin. Tidak ada yang bisa menandinginya. Alkitab mengatakan, Roma 1 ayat 16, Injil adalah kekuatan Allah. Jadi, saudaraku, kalau kita memiliki Injil, kita memiliki kekuatan Allah. Tapi, saudaraku, pertanyaannya, kenapa sangat sedikit kita yang mengalami kuasa Allah dalam hidup kita? Halo? Sedikit, saudaraku, yang mengalami manifestasi kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kebanyakan, saudaraku, orang Kristen tidak tahu bagaimana menerima dari Tuhan. Mengerti, saudaraku? Saya dulu sempat bingung. Mau tahu, saudara, kenapa saya bingung? Supaya kita sama-sama bingung. Haleluya, saudaraku. Dulu saya perhatikan, saudaraku, orang-orang yang baru datang kepada Tuhan, jiwa-jiwa baru, sangat mudah bagi mereka untuk menerima kesembuhan. Sangat mudah bagi mereka, saudaraku, untuk mengalami jawaban doa. Lalu saya perhatikan, saudaraku, di tengah-tengah jemaat, orang-orang yang sudah puluhan tahun selamat, orang-orang yang setia kebaktian. Saya lihat banyak di antara mereka, saudaraku, yang sakitnya tidak sembuh-sembuh. Banyak yang tidak memiliki jawaban doa. Dulu itu, saudaraku, jadi satu tanda tanya besar bagi saya. Tapi, saudaraku, setelah saya mengerti kebenaran firman Tuhan, ini sudah menjadi terang benderang. Haleluya, saudaraku. Dan saya ingin menyampaikan kepada saudara, supaya saudara mengerti bagaimana cara menerima dari Tuhan. Seharusnya logika yang berpikir, saudaraku, kalau jiwa baru yang baru pertama kali datang sama Tuhan, begitu mudah untuk disembuhkan, begitu mudah untuk mengalami pemulihan. Seharusnya kita yang sudah lama ikut Tuhan, harusnya jauh lebih mudah. Harusnya logikanya seperti itu. Haleluya, saudaraku. Lalu di mana? Apa yang membuat, saudaraku? Apa yang membuat ini terjadi? Lalu saya perhatikan bahwasanya orang-orang yang baru pertama kali datang, saudaraku, misalnya di KKR, mereka, saudaraku, tidak punya apapun untuk ditawarkan kepada Tuhan. Haleluya, saudaraku. Mereka semua datang dengan dosanya, datang dengan penyakitnya, dengan hancurnya, saudaraku, menangis di hadapan Tuhan. Betul-betul bersandar pada kasih karunia Tuhan. Haleluya. Aku tidak layak untuk diselamatkan Tuhan. Aku orang berdosa. Hanya dengan pengampunan-Mu, Tuhan, hanya dengan kasih-Mu, Tuhan, aku diselamatkan. Jadi, saudaraku, waktu mereka bergantung sepenuhnya pada kasih karunia Tuhan,
Haleluya saudaraku. Haleluya. Maka mereka menerima kesembuhan, pemulihan, jawaban doa. Lalu saya perhatikan saudaraku, setelah orang ikut Tuhan puluhan tahun saudaraku, mereka mulai beralih dari mengandalkan kasih karunia Tuhan, mulai beralih kepada mengandalkan perbuatan baik diri sendiri. Itu makanya muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Aku sudah setia melayani. Halo? Mungkin bagi saudara juga yang menyaksikan melalui live streaming, pertanyaan-pertanyaan itu pun muncul juga dalam hati saudara. Aku sudah setia melayani, aku sudah setia ibadah, aku sudah setia bersaksi. Tapi kenapa aku belum sembuh-sembuh? Tapi kenapa belum ada jawaban doa? Halo? Tahukah saudara apa masalahnya? Inilah tadi saudaraku. Aku sudah bersaksi, aku sudah melayani, aku sudah setia kebaktian. Yang pertama tadi saudaraku, tidak ada mengandalkan kebaikannya, amin. Betul-betul mengandalkan kebaikan Tuhan. Tapi yang sudah puluhan tahun tadi saudaraku, mencoba untuk menerima dari Tuhan berdasarkan kebaikan dirinya sendiri. Aku sudah melayani, aku sudah bersaksi, aku sudah buat jiwa. Tapi kenapa belum menerima jawaban doa? Saudaraku, itulah alasannya kenapa mereka tidak mengalami kuasa Tuhan. Mereka tidak mengalami kuasa Injil yang menyelamatkan. Haleluya saudaraku. Kenapa? Bersandar pada kekuatan sendiri. Mulai mengandalkan jasa-jasanya. Mulai mengandalkan kebaikannya. Berusaha untuk membeli berkat Tuhan dengan kebaikannya. Saudara mengerti saudaraku? Amin. Dan itu saudaraku membuat janji Tuhan itu batal. Haleluya. Coba kita buka saudaraku Roma pasal 4. Saya harap saudara betul-betul memperhatikan saudaraku dan mendapat pewahyuan dalam hal ini. Haleluya saudaraku. Karena kalau saudara salah dalam hal ini, bukannya berkat yang datang, bukan kesembuhan, malah murka, kutuk yang datang. Haleluya saudaraku. Roma 4 ayat 13 sampai 14. Dapat? Kita baca bersama 1, 2, 3 ayat. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Perhatikan. Bagaimana janji tadi batal? Bagaimana semua janji Tuhan saudaraku mengenai kesembuhan, pemulihan, jawaban doa saudaraku menjadi batal? Jikalau kita mulai mengharapkannya karena kepatuhan kita melakukan hukum-hukum Tuhan. Saudara mengerti? Seperti tadi lah, aku baiknya Tuhan, gak mencuri aku. Gak seperti orang-orang di sana itu. Rajinnya aku ibadah. Bahkan setianya aku membayar persepuluhan. Rajin aku berdoa. Tapi mana Tuhan janji itu tadi? Saudara mengerti ini saudaraku? Dia mulai mengharapkan janji Tuhan tadi, berkat Tuhan tadi, berdasarkan kebaikannya dalam mematuhi hukum-hukum Tuhan. Dia mulai mengharapkan janji Tuhan tadi jadi atasnya berdasarkan ketaatannya dalam mematuhi hukum-hukum Tuhan. Padahal saudaraku, sebenarnya kalau kita mau mengharapkan berkat Tuhan dari kepatuhan kita melakukan perintah-perintah Tuhan, maka janji tadi batal. Otomatis batal. Saudara mengerti? Ini jadi
pewahyuan enggak? Karena banyak saudaraku, orang mendekati Tuhan berdasarkan kebaikannya. Lalu lama-lama saudaraku dia mulai tawar hati. Nggak ada gunanya ikut Tuhan. Gini-gini juga hidup. Dia tidak mengerti kerajaan surga bekerja berdasarkan hukum. Haleluya saudaraku. Haleluya. Sama seperti ada hukum yang mengatur saudaraku, seperti hukum fisika, ada saudaraku hukum gravitasi, segala macam saudaraku. Ada juga hukum yang mengatur bagaimana kerajaan surga bekerja. Dan karena ketidaktahuan akan hukum ini saudaraku, yang membuat umat Tuhan tidak menerima janji-janji Tuhan. Mengerti sampai di sini saudaraku? Karena tadi dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil berbicara tentang kekuatan Allah. Injil berbicara tentang perbuatan Allah yang menyelamatkan. Amin. Halo? Injil berbicara tentang karya Allah yang menyelamatkan. Bukan tentang perbuatan manusia yang menyelamatkan dirinya sendiri. Inilah perbedaannya saudara. Saudara mengerti? Inilah perbedaan Injil dengan agama-agama lain. Kalau agama membuat manusia itu menjadi juru selamat bagi dirinya sendiri. Tapi Injil, siapakah juru selamat kita? Yesus Kristus. Haleluya, saudara. Injil berbicara tentang perbuatan Tuhan menyelamatkan manusia. Injil berbicara tentang perbuatan Tuhan menyembuhkan manusia. Injil berbicara tentang perbuatan Tuhan yang membebaskan manusia dari kutuk dosa. Haleluya, saudara. Jadi intinya itu berbicara tentang perbuatan Tuhan, bukan perbuatan kita. Haleluya, saudara. Jadi penekanannya adalah pada kasih karunia. Perhatikan ya. Semua berkat Tuhan, saudaraku. Siapa di sini mau menerima berkat Tuhan? Halo. Siapa di sini mau disembuhkan? Yang mau dijawab doa-doanya? Dipulihkan. Ada yang nggak angkat tangan? Yang nggak angkat tangan nggak mau dapat? Seharusnya saudaraku dua tangan saudara angkat, amin. Sama dua kaki saudara kalau bisa. Mengerti saudaraku? Perhatikan ya. Tuhan sudah membayar lunas semua harga untuk berkat saudara. Amin. Kebenarannya saudara tidak perlu lagi merengek-rengek sama Tuhan untuk memberkati saudara. Amin. Saudara tidak perlu lagi merengek-rengek sama Tuhan untuk menyembuhkan saudara. Karena saudaraku, 2000 tahun yang lalu Yesus melalui pekerjaan yang selesai dan sempurna, Dia sudah menyediakan segala keperluan. Coba kita buka Yesaya 53. Sebenarnya sangat gampang untuk disembuhkan. Sangat gampang untuk menerima mujizat. Amin, saudaraku. Amin. Yesaya 53. Ayat 4. Coba kita baca ayat 4. 1. Beberapa di antara saudara sangat akrab dengan ayat ini. Amin, saudaraku. Kita baca bersama 1, 2, 3 ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesesaran kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Yang 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, dan jalan yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Bagaimana cara saya
menerima keselamatan, saya cukup percaya dan menerima. Kenapa saudaraku? Keselamatan sudah Yesus sediakan 2000 tahun yang lalu. Bagaimana caranya? Dikatakan dia ditikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Hukuman yang harus kita tanggung, hukuman tadi ditimpakan kepada Yesus. Yesus mati supaya kita hidup. Amin. Yesus turun ke neraka supaya kita nggak perlu pergi ke neraka. Amin. Haleluya, saudara. Yesus sudah melakukannya bagi kita. Amin. Jadi, bagaimana cara saya menerima keselamatan? Sangat gampang. Percaya, ambil keselamatan. Amin. Amin. Karena itu sudah dikerjakan, itu sudah disediakan. Amin. Injil berbicara tentang perbuatan Tuhan yang menyelamatkan. Yes. Lalu bagaimana caranya supaya saya disembuhkan? Haleluya. Amin. Dikatakan ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Halo? Sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikul. Jadi saudaraku, karena semua penyakit kita sudah ditanggung Tuhan, semua kesengsaraan kita, kelemahan kita sudah ditanggung Tuhan, kita tidak perlu lagi menanggung sakit penyakit. Amin. Kesembuhan sudah disediakan bagi saudara 2000 tahun yang lalu. Haleluya. Dalam 1 Petrus 2:24 dikatakan oleh bilur-bilur Yesus, kamu sudah sembuh. Bukan dikatakan oleh perbuatan baikmu, maka Tuhan menyembuhkanmu. Enggak. Oleh bilur-bilur Yesus yang tercurah, yang dikoyakkan saudaraku. Amin. Saudara sembuh. Amin. Mengerti saudaraku? Amin. Lalu bagaimana saya manusia yang terkutuk ini karena selalu melanggar hukum Tuhan, menerima berkat Tuhan? Yesus sudah naik ke kayu salib. Saudaraku, saya pernah ingat dulu ada seorang ibu bersaksi. Mungkin dia nggak kurang mengerti mengenai karya Tuhan di kayu salib. Jadi dia bercerita saudaraku bahwasanya suaminya meninggal usia muda. Lalu saudaraku, orang berkata, mungkin gak berhikmat juga yang menyampaikan ini, suamimu kena kutuk, makanya mati muda. Lalu dia bilang, kalau suamiku kena kutuk karena mati muda, berarti Yesus juga kena kutuk. Menurut saudara bagaimana? Halo? Apakah Yesus kena kutuk? Tidak. Hah? Yesus bukan hanya kena kutuk, Yesus menjadi terkutuk karena kita. Yesus mati muda, terkutuk supaya saudara tidak perlu mati muda. Supaya saudara panjang umur. Di mana ayatnya, Pak? Di Alkitab. Coba kita buka Galatia 3 ayat 13. Kapan? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus menjadi kutuk menggantikan kita. Haleluya saudaraku. Jadi ibu tadi salah pengertian dia kurang mengerti. Jadi saudaraku, kita nggak perlu mati muda. Saudara nggak perlu mati karena penyakit. Haleluya saudaraku. Kenapa? Yesus sudah melakukan semuanya 2000 tahun yang lalu. Dan semua berkat Tuhan tadi saudaraku, baik keselamatan, kesembuhan, kebebasan, atau apapun semua namanya, itu saudara terima secara cuma-cuma, bukan berdasarkan kebaikan saudara.
Kita baca tadi saudaraku, sebab jikalau karena berdasarkan hukum Taurat, ketaatan melakukan hukum-hukum Tuhan, kita mau menerima janji Tuhan, maka janji tadi batal. Siapa mau janji Tuhan batal? Siapa nggak mau sembuh-sembuh? Mulailah andalkan perbuatan saudara.